Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Iqbal dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310-389 selaku moderator, dan rekan saya Lia Alfianita dengan NIM 2019-310-388 selaku notulis. Baik, langsung saja untuk kelompok 7 saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Iqbal, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Business. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7 tentang digitalisasi strategi bisnis bisnis reseller dari bungkusable.go. Dari anggota kami ada yang pertama Khairu Zeta Yogananda dengan NIM 351, Prima Tilingga dengan NIM 390, Madeyo Pajuliandara dengan NIM 396, Aryo Yudanto Akbar dengan NIM 420, dan saya sendiri Novel Fadil dengan NIM 454. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, seperti kalian ketahui, bisnis reseller ini singkatnya kita beli di orang lalu dijual kembali ke pelanggan. Tapi jangan catatan ketika ada pembelinya. Jadi lebih lebih enak lah. Soalnya kita daripada ngulak banyak itu kan belum tentu terjual semua. Jadi lebih enak kalau kita ada vendor istilahnya. Nah, kemudian untuk reseller ini kami menggunakan dari bungkusable ini ya. Nah, bungkusable.co ini merupakan usaha reseller yang bisa melayani dan berinteraksi dengan pelanggan secara online seperti chat langsung melalui ya WhatsApp, Shopee, bisa juga Instagram. Nah, kemudian bungkusable ini punya produk nih, jenis sepatunya ini kasual. Nah, dengan ragam macam merek yang terkenal, ya seperti Vans, ada Converse juga dulu kebablasan. Nah, tapi dari Instagram sendiri, mungkin dari teman-teman lihat itu kebanyakan dia fokusnya di Vans ya. Nah, kemudian bungkusable.co ini sendiri memakai dua sistem. Nah, bisa COD, bisa ongkir. Nah, untuk COD sendiri ini daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, tetapi kalau ini juga ada diversifikasinya berupa jasa cuci sepatu. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalnya misal habis beli ya, nah habis dibeli mau langsung dipakai, ada acara mantenan misal. Nah, tapi pas dibeli itu sepatunya kotor. Nah, cocok banget kalau sekalian pakai jasa mereka dicuci gitu biar lebih ajib lah. Nah, terus kemudian tapi untuk cuci sendiri ada di Sidoarjo, untuk cuci untuk sepatu sendiri hanya di Surabaya. Jadi ya cocok buat teman-teman yang posisinya di Surabaya gitu. Nah, kemudian ya untuk COD sendiri hanya untuk Surabaya, tapi kalau Sidoarjo ya pasti pakai ongkir lah gitu. Tapi kalau COD pasti mentok-mentok waru lah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk di bagian gambaran umum ini bisa dijelaskan oleh Prima Delingga. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum. Bungkusable.co ini merupakan sebuah bisnis reseller yang bergerak di bidang fashion, di mana produk yang diperjualkan dalam bisnis online ini tidak lain adalah sepatu casual. Bungkusable ini hanya melakukan penjualan secara online. Kemudian bisnis ini hanya sudah beroperasi sejak tahun 2019. Jika dilihat dari kondisi sekarang ini, bungkusable.co bisa digambarkan melalui analisis SWOT sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama, strength-nya
meliputi yang pertama yaitu merek sepatu yang ditawarkan cukup banyak dan beragam. Kemudian yang kedua, sepatu yang ditawarkan memiliki jenis bahan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu sepatu yang dijual memiliki harga yang terjangkau terutama bagi para pelajar. Yang selanjutnya faktor weakness. Yang pertama yaitu usaha tidak memiliki toko fisik, hanya bisa online saja. Terus yang kedua, jenis sepatu yang ditawarkan hanya satu, yaitu jenis sepatu casual saja. Kemudian faktor opportunity, yang pertama, kebutuhan fashion bagi remaja dan dewasa. Kemudian dengan adanya marketplace bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk membeli produknya. Faktor yang terakhir yaitu trade yang mencakup banyaknya pesaing yang bergerak di bidang ini, kemudian banyak pesaing yang menggunakan harga yang dapat merusak harga pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada bisnis modal kanvas. Jadi yang pertama di Key Partner itu ada jasa pengiriman, supplier sepatu, setelah itu ada pusat grosir sepatu. Yang kedua ada Key Activities, yang pertama ada transaksi penjualan dan pengiriman cash on delivery atau COD. Yang ketiga ada Key Resource, yaitu ada admin penjualan dan kurir COD. Yang keempat ada value proposition, harga yang lebih murah, bahan produk yang berkualitas, produk yang dijual bermerek semua. Setelah itu ada customer relationship, tersedianya CP atau kontak person pada media sosial. Ada channel, yaitu media sosial, ada IG dan TikTok, website resmi bungkusapple.co, dan Shopee. Customer segmennya yaitu remaja dan orang dewasa. Biaya strukturnya ada biaya pengiriman, serta biaya pembelian produk pada supplier. Yang terakhir ada revenue stream, pendapatan penjualan sepatu. Bisa di next. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haridanto Akbar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tentang value proposition canvas. Jadi VPC dapat membantu sebuah bisnis atau organisasi untuk mengenal lebih dalam produk atau jasa yang akan dibuat serta yang dikembangkan, menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk menambah kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu berikut ini adalah value proposition canvas dari Bungkusable. Yang pertama tentang game creator. Yang pertama ada menambah rasa percaya diri saat memakai sepatu tersebut. Lalu kedua, sepatu yang ditawarkan sangat fashionable serta beragam model. Lalu sepatu yang ditawarkan memiliki varian merek yang sangat terkenal. Lalu sepatu juga memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi kaki. Untuk pen relievers yaitu mendapatkan gratis ongkir sekitar Surabaya dan bisa COD, dan kualitas sepatu yang bagus, BNIB atau brand new in box. Lalu yang ketiga tentang produk dan servis. Apabila customer memesan, terdapat link yang tinggal diklik untuk bisa mengarahkan pembelian lewat WhatsApp atau Shopee. Lalu tentang customer job. Bagi customer yang kurang percaya diri terhadap pembelian, lalu bagi customer yang ingin membeli atau mencari alas kaki yang berkualitas dan juga bermerek terkenal. Untuk gennya sendiri, sepatu yang ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Lalu kemudahan dalam mendapatkan produk dengan klik link bisa menyambung ke WhatsApp dan Shopee secara langsung. Lalu brand new inbox tanpa ada yang lecet. Serta yang terakhir, pens, customer hanya mendapatkan gratis tanpa adanya gift yang bisa membuat customer senang. Lalu tidak adanya flash sale pada penjualan sepatu tersebut. Lalu yang terakhir, adanya keterbatasan dalam model sepatu yang ditawarkan hanya sepatu casual saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada sales panel. Yang pertama ada awareness.
Dari awareness-nya Bungkusable ini, Bungkusable mempromosikan produknya dengan menggunakan berbagai media sosial dan website resmi guna menarik perhatian masyarakat. Yang selanjutnya ada Discovery. Discovery-nya sendiri, Bungkusable memberi informasi lengkap mengenai kelebihan atau keunggulan Bungkusable pada media sosial, media sosial, website resmi dan marketplace. Yang selanjutnya ada interest. Bungkusable memberi informasi yang sangat lengkap seperti harga, merek yang berkualitas, dan jenis sepatu yang trendy. Selanjutnya ada purchase. Bungkusable memberikan harga yang murah. Dan yang terakhir ada retention, yaitu Bungkusable memberikan gratis ongkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ruzeta. Nah, oke. Kemudian pemasaran website ya. Nah, untuk pemasaran ini dari website ini kami menggunakan Google Site. Nah, untuk website sendiri ini merupakan kumpulan halaman dalam satu domain yang memuat tentang beragam informasi ya yang dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet atau kalau istilahnya itu calon pembeli. Nah, itu melalui sebuah mesin pencari. Nah, diciptakan teknologi yang namanya google.com. Nah, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi konten gambar, ilustrasi, bisa berupa video juga, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Nah, teks sendiri ini mungkin bisa berupa mengenal terkait Bungkusable.co ini ya. Nah, untuk webnya sendiri sudah tercantum di sana, nanti dibuka setelah presentasi alias sesi tanya jawab lah. Nah, oke, lanjut next. Nah, kemudian lead funnel ini akan dilanjutkan oleh Prima Jilingga. Baik, kemudian adalah lead funnel atau copywriting. Copywriting merupakan proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan seperti melakukan pembelian atau mengklik tautan, menyumbang ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Copywriting dapat mencakup promosi tertulis yang dipublikasikan di media cetak atau online. Selain itu, juga dapat menyertakan materi yang diucapkan seperti film yang digunakan untuk video atau iklan. Copywriting yang diterapkan dalam Bungkusable.co ini yaitu yang pertama, kualitaslah yang akan berbicara soal kenyamanan alas kaki yang Anda pakai. Kemudian, yuk kepoin produk kita di website yang telah disediakan. Selanjutnya, only sell original product. Kemudian, best price, best quality, dan yang terakhir adalah original dan berkualitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada pemasaran sosial media. Sosial media marketing sebagai bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan organik. Ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Yang pertama untuk pemasaran sosial media ada Instagram, yaitu dengan nama Bungkusable.co. Setelah itu ada marketplace-nya Bungkusable.co. Untuk WhatsApp sudah ada tertera nomor dan juga TikTok juga ada. Bisa di next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Haryudhanto. Selanjutnya yaitu tentang tim bisnis digital. Yang pertama tentang konten kreator merupakan sebutan bagi seorang yang melahirkan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Jadi penanggung jawab dari konten kreator ini adalah saya sendiri, lalu dan rekan saya Ruzeta Yogananda. Lalu tentang traffic maker, sebutan bagi seseorang yang membuat konten tersebut meledak dan viral, yaitu bagaimana datangkan pengunjung sebanyak-banyaknya dari konten yang telah dibuat
penanggung jawabnya dari traffic maker ini adalah Novel Fadil. Lalu tentang delivery, ya, yaitu seseorang yang menampung pertanyaan via WhatsApp untuk membuat prospek closing produk. Selain itu, tugas delivery adalah membuat bagaimana database prospek tersebut terus repeat order. Delivery ini meliputi juga orang yang packing dan melakukan pengiriman. Tanggung jawabnya dari delivery ini adalah Prima Delingga. Lalu ada finance, tugasnya mengecek apakah transferan sudah masuk, termasuk membayarkan iklan dan juga membuat laporan keuangan bisnis. Kalau finance ini sudah pasti penanggung jawabnya Made Yoga Julianta. Selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal rencana aktivitas, di mana ada website promosi dengan PIC Fairuzeta dari Kanada. Di sini programnya update, dalam artian mungkin akan ada updatean terus yang dimulai dari minggu ketiga bulan Juni. Terus selanjutnya ada konten promosi sama seperti yang tadi landing page, yaitu Fairuzeta Yogananda. Terus selanjutnya ada foto atau video Haryo Yudanto, yang dimana programnya akan terus update yang dimulai dari minggu keempat bulan Juni. Selanjutnya ada poster dan yang di PIC-kan oleh Prima. Programnya sudah selesai karena telah membuat poster dan brosur juga, yang dimana telah selesai di minggu kedua bulan Juni. Mungkin nanti akan ada updatean lagi kalau dibutuhkan. Sosial media yang memegang Instagram yaitu Yoga, programnya update, dalam artian akan tetap update terus yang dimulai dari bulan Juni hingga nanti. Yang terakhir ada TikTok saya sendiri yaitu Noval, programnya akan update terus yang dimulai di bulan Juli minggu awal. Namun untuk penguploadan baru kemarin di minggu kedua bulan Juli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo, mohon maaf. Mas, kalian Ya. dipresentasikan ini ya, websitenya sama didemokan videonya sekalian. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Untuk Fairuzeta, dipersilahkan untuk websitenya. Ya, di sini ada websitenya yang dimana yang gambar-gambar ini bisa diklik ke Instagram, nanti akan muncul seperti ini sesuai produknya. Ya, selanjutnya Faiz. Di sini ada Shopee dan Instagram juga. Jika diklik akan menuju ke link tersebut. Di pemesanan bisa lewat Shopee, bisa lewat Instagram ataupun WA. Ya, baik. Di bawah ini untuk produk lain dari bungkus Apple, di mana cuci sepatu dan sudah ada Instagramnya juga, nanti bisa langsung menuju ke Instagram. Selanjutnya di sini ada testimoni dari para pelanggannya, dari pelanggan bungkus Apple. Ya, next ada fake. Oke, selanjutnya ada WhatsApp, yang dimana ada WhatsApp dari bungkus Apple dan yang jasa cuci sepatunya itu. Oke, next. Ya, ada sedikit cuplikan video di website ini.
Mohon maaf jika agak buruk kualitasnya. Suaranya Faiz belum masuk. Coba share screen-nya, ada share sound-nya gitu. Ya, mungkin itu untuk websitenya. Saya akan share screen TikTok-nya. Ya, terima kasih Pak Is. Oke, sebentar. Untuk TikTok-nya seperti ini videonya. Ada suaranya ya. Sebentar. Nah, saya ulang. Ya, segitu dulu. Untuk posternya dan poster dan brosur. Untuk posternya. Oh, ini untuk brosurnya dan ini untuk posternya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya berikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk perwakilan dari masing-masing kelompok bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Kemudian pertanyaannya bisa dibacakan secara lisan. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama ada pertanyaan dari Dinda Maya. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, baik, ini terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana strategi penjualan dari kelompok penyaji itu dalam menghadapi ancaman yang terjadi seperti banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Serta bagaimana cara kelompok penyaji meyakinkan konsumen bahwa produk dari kelompok penyaji itu layak dibeli jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ada dari Sema. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sema Aulia Widianti dengan nomor NIM 2019-310165, perwakilan dari kelompok 6. Saya mau bertanya bagaimana cara kelompok penyaji dalam meyakinkan bungkus Apple untuk menerapkan
BMC, dan VBC. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Risma Melianisa. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risma Melianisa dengan NIM 2019-310729, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Inovasi apa yang harus dilakukan Bungkusable untuk menarik lebih banyak customer? Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila Putri. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Pramedadi dengan NIM terakhir 462, perwakilan dari kelompok 8. Ingin bertanya, apakah kelompok penyaji yakin Bungkusable akan lebih berkembang dengan menerapkan VVC atau BMC? Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dina Hidayatul. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Hidayatul dengan NIM terakhir 411, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja kesulitan yang mungkin dialami Bungkusable untuk menerapkan BMC? Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Hidayatul Murtafi'ah. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya mohon maaf saya off cam karena terkena jaringan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja keunggulan Bungkusable dibanding dengan kompetitor lainnya? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Raden Ajeng. Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raden Ajeng dari Sakti Bonegoro, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa ada garansi ketika customer membeli sepatu di Bungkusable, mengingat Bungkusable adalah reseller yang kebanyakan menjual barang thrift. Terima kasih. Baik, untuk kelompok penyaji, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kan Risma, yaitu inovasi apa saja yang harus dilakukan Bungkusable untuk menarik lebih banyak customer. Kalau dari kami, inovasi yang harus dilakukan oleh Bungkusable ini yaitu menambah jenis sepatu lagi selain casual. Sekarang kan dia hanya menjual sepatu yang berjenis casual saja. Jadi inovasinya bisa dengan menambah kayak sepatu formal atau yang lainnya. Terus kemudian dia juga bisa melakukan promosi di IG dan TikTok atau sosial media lainnya. Itu, terima kasih. Bagaimana rekan Risma, apakah dapat diterima jawaban dari kelompok penyaji? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, untuk kelompok penyaji dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab ya untuk pertanyaan apa saja perubahan yang dirasakan Bungkusable Toko setelah menerapkan BMC. Nah, kalau dari kelompok kami, perubahan yang dirasakan ini tentunya dari toko ini dia lebih tertata ya.
karena sudah tahu profil dari usahanya itu seperti apa, spesifikasinya dari penjabaran BMC tadi. Nah, dengan mengetahui hal itu, tentunya dari pemikiran dari ownernya sendiri tentunya akan menimbulkan out of the box ya. Jadi ada pemikiran hal yang baru, jadi lebih berkembang ke depannya. Seperti itu. Nah, jadi ya selain memikirkan dari perkembangannya, bisa juga mengembangkan dari segi sumber SDM-nya, kemudian kinerja usaha. Nah, untuk SDM sendiri ya dari orang-orangannya ya, untuk kinerja sendiri sistem penjualan